صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dari tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir dari episode sebelumnya, yakni mengenai Zulkarnain. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu bersabda bahwa sosok Zulkarnain menurut pendapat Hazrat Maulana Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Khalifatul Masih awal dalam Ahmadiyah, adalah seorang dari antara raja-raja Media dan Persia. Demikian pula aku berpendapat demikian. Sekarang hanya tinggal menentukan siapakah raja itu. Ada yang mengatakan sosok tersebut adalah Raja Darius yang pertama. Namun untuk meyakini siapa sosok tersebut, maka kita harus terlebih dahulu melihat sifat-sifatnya yang tersebut dalam Al-Quran, yakni pertama, Zulkarnain mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan melihat mimpi-mimpi yang benar. Kedua, Zulkarnain keluar dari daerahnya lalu menaklukkan negeri-negeri hingga sampai ke sebelah barat, di mana nampak matahari terbenam di sebuah laut yang berwarna hitam. Ketiga, saat Zulkarnain pergi ke sebelah timur, ia dapat menaklukkan pula negeri-negeri timur tersebut. Keempat, sesudah itu dia pergi ke daerah di sebelah tengah yang menjadi tempat Ya'juj wa Ma'juj yang kerap melakukan berbagai serangan. Dan di sanalah Zulkarnain mendirikan sebuah tembok untuk menghambat masuknya Ya'juj wa Ma'juj. Lantas, sekarang kita periksa, siapakah di antara raja-raja Persia yang selalu mendapatkan ilham dan ikhwal ketakwaan dan keadilannya dapat kita jumpai kesaksian dan pujian dari seorang nabi. Maka atas hal tersebut, raja yang dimaksud sebagai Zulkarnain adalah Raja Sirus. Tentang raja ini, Nabi Yesaya alaihissalam bersabda dalam kitabnya, ini dalam kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 hingga 4, yang mana dari sabda Nabi Yesaya ini nyatalah bahwa Raja Sirus dari Media dan Persia diberkati oleh Allah Ta'ala karena disebut dengan nama Masih. Raja Sirus dikaruniakan kerajaan oleh Allah Ta'ala semata-mata karena anugerahnya. Hal inilah yang disebutkan dalam Al-Quran tentang Zulkarnain, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Artinya, sesungguhnya kami anugerahi dia kerajaan di atas bumi ini, dan kami karuniakan pula kepadanya setiap bahan untuk mencapai sesuatu. Surah Al-Kahfi ayat ke-85. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang keadilan Raja Sirus memang terdapat dalam sejarah. Jangan dikata kawan dan sahabatnya, bahkan musuhnya sekalipun memiliki rasa hormat kepadanya. Sering terjadi bila Raja Sirus menyerang suatu negeri, maka penduduk dari negeri itu membukakan pintu gerbang kota baginya tanpa memperdulikan rajanya sendiri. Sebab mereka mendengar keadilan
dan kebaikan budi pekertinya. Nabi Yesaya dalam kitabnya menyebutkan tentang Sirus atau Koresh, yakni firmanku akan Koresh, bahwa ia adalah gembalaku. Ia pun akan melakukan segala kehendakku. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 28. Tentang kejujuran dan akhlak Raja Sirus, para ahli sejarah menulis dalam buku berjudul Historian History of the World. Yakni, pada suatu kali saya renungkan fitrat manusia. Akhirnya, saya sampai kepada satu kesimpulan, yaitu manusia menurut bakatnya mudah untuk menguasai hewan-hewan yang lain. Tetapi tidaklah mudah baginya untuk memerintah manusia. Saya lihat banyak orang-orang besar yang di rumahnya memiliki banyak atau sedikit dari pembantu atau pelayan. Tetapi terhadap pelayan-pelayan tersebut, mereka tidak dapat berkuasa sepenuhnya. Dari sini timbul pikiran saya, barangkali tidak seorang jua pun di antara manusia yang dapat memerintah kepada manusia yang lain. Untuk menguasai hewan-hewan lain yang banyak, kita lihat orang-orang dapat mengerjakannya. Tetapi selagi saya berpikir demikian, maka saya teringat kepada Raja Sirus, yang karenanya saya terpaksa merubah pendirian saya tadi. Saya melihat banyak orang yang dengan sukarela memilih tinggal di bawah kekuasaan Raja Sirus. Padahal setengah dari mereka memiliki jarak yang sangat jauh dari Raja Sirus, yakni sekitar perjalanan 2 bulan. Ada juga yang sejauh perjalanan 4 bulan. Malah ada yang belum pernah berjumpa dengan Raja Sirus. Bahkan pula ada yang tidak ada harapan sama sekali untuk bertemu dengan Raja Sirus karena demikian jauhnya. Raja Sirus dapat menanamkan dalam hati orang lain bahwa dia begitu sayang kepada mereka. Dan mereka mau agar Raja Sirus selamanya memerintah di atas mereka. Dia banyak sekali memerintah di atas bermacam-macam suku bangsa yang sukar sekali untuk dihitung. Dan pemerintahannya meluas dari timur hingga ke barat. Raja Sirus adalah seorang raja yang besar. Dia tidak pernah berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri. Ketika pemerintahan Media, pemerintahan Babylon, dan pemerintahan Mesir sepakat untuk melawan Raja Sirus, maka dia terpaksa mengangkat senjatanya untuk membela diri. Di atas tamengnya tidak pernah tertumpah darah yang tidak wajar. Dari tangannya tidak pernah terjadi kezoliman atau pembalasan dendam yang mengerikan. Ia tidak pernah membakar kota seperti Raja Masedonia. Dia tidak pernah memotong tangan dan kaki raja-raja yang dikalahkannya, seperti yang sering dilakukan oleh para raja-raja yang menang di zaman itu. Ia tidak pernah menyeret tawanan-tawanan di atas tembok-tembok kota seperti yang dikerjakan oleh raja-raja Yahudi, dan tidak pernah menggantung raja-raja yang ditaklukkannya seperti perbuatan raja-raja Roma. Ia adalah orang yang sangat lemah lembut hatinya dibandingkan dengan orang lain. Ia jauh lebih terkemuka dari adat istiadat dan tradisi kaumnya. Kemajuan terakhir yang akan dicapai oleh keturunan manusia di masa yang akan datang. Kerajaannya yang besar itu didasarkan atas tujuan untuk memajukan daerah-daerah yang ditaklukkannya dan memberikan hak yang sama kepada mereka. Kota Tire yang baru menyerah kepada Raja Nebukadnezar dan kepada Alexander the Great
sesudah mengalami pengepungan yang amat dahsyat, telah membukakan pintu kotanya dengan kemauannya sendiri ketika Raja Sirus datang ke sana. Ia tidaklah dijadikan oleh zamannya, tetapi dialah yang menjadikan zaman itu dan sebagai bapaknya. Dalam sejarah dunia, ia adalah seorang raja yang tiada bandingannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun terkait pengakuannya mendapatkan mimpi-mimpi yang benar dari Allah Ta'ala, dalam kitab sejarah tadi tertulis bahwa Raja Sirus pada suatu kali sedang pergi menuju suatu peperangan. Di sana dia melihat sebuah mimpi, yakni Darius yang merupakan kemenekannya mengeluarkan 2 buah sayapnya. Satu sayap terbentang di Eropa dan satu sayap lainnya terbentang di Asia. Keesokan harinya, maka dipanggillah ayah Darius yang ketika itu sedang bersama Raja Sirus. Beliau berkata, "Rupanya anakmu akan mengadakan perlawanan terhadapku." Saya katakan ini dengan yakin, karena tadi malam saya melihat dalam mimpi perihal ini. Demikianlah perlakuan Allah Ta'ala terhadapku, disebabkan sayang dan cintanya kepadaku. Yakni, apa saja hal-hal yang penting yang akan mengenai diriku, tentu Allah Ta'ala akan memberitahukannya kepadaku. Tentang takbir mimpi ini, meskipun Raja Sirus keliru mentakbirkannya, karena beliau menyangka bahwa Dariuslah yang merupakan kemenekannya yang akan mengadakan gerakan bawah tanah untuk melawannya, namun takbir yang sebenarnya telah terjadi dengan sempurna pada waktunya, yakni sesudah Raja Sirus wafat, maka anaknya dinobatkan menjadi raja. Namun raja baru ini kemudian dibunuh oleh seseorang. Maka Darius bersama beberapa pangeran yang lain berhasil membunuh si pembunuh ini. Dan akhirnya dengan kesepakatan semua pembesar istana, maka Darius diangkat menjadi seorang raja. Darius pun dapat meluaskan kerajaannya dengan menaklukkan Eropa dan sebagian besar Asia. Bible juga menyatakan bahwa Raja Sirus sering mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala, seperti yang tersebut di bawah ini. Demikianlah titah Quraisy, Raja Farsi, bahwa Allah yang berada di surga sudah mengaruniakan kepadaku segala kerajaan di atas bumi, dan disuruhnya aku membuat baginya sebuah rumah di Yerusalem, yakni di tanah Yehuda. Maka siapa gerangan di antaramu sekalian, kiranya Allahnya menyertainya, dan berjalan ke Yerusalem di tanah Yehuda itu, dan dibangunkannya rumah Tuhan, Allah orang Israel, maka dia Allah yang berdiam di Yerusalem. Kitab Ezra pasal 1 ayat 1 hingga ayat 3. Dengan ini nyatalah bahwa Allah Ta'ala telah memilih Raja Sirus dan menganugerahinya kerajaan, kemudian menyuruhnya membangun rumah suci di Yerusalem dan membebaskan orang-orang Yahudi yang telah ditawan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah dari tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.